Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati. Dalam video ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Islamic Montessori, Pendidikan Anak di Rumah Berbasis Aktivitas Islami, karya Brilian Wijaya. Buku ini ditulis oleh Brilian Wijaya, penulis kelahiran Yogyakarta yang memiliki ketertarikan pada dunia pendidikan dan pengembangan bakat anak-anak. Buku ini terdiri dari 9 bab pembahasan. Bab pertama membahas tentang memahami Montessori. Yang kedua, 5 aspek Montessori. Bab ketiga, mendidik dengan pendekatan Islamic Montessori. Pada bab 4 sampai bab 9 membahas tentang contoh pada kegiatan Montessori Islami. Bab 4 tentang aktivitas sehari-hari. Bab kelima, aktivitas sensorial. Bab ke-6, aktivitas bahasa. Bab ke-7, aktivitas matematika. Bab ke-8, aktivitas budaya dan ilmu pengetahuan. Dan pada bab ke-9 tentang aktivitas pengajaran agama Islam. Buku Islamic Montessori ini mengulas tentang Montessori dan penerapan pengajaran agama Islam pada kegiatan Montessori bagi anak dan juga orang tua. Dari buku ini, kita dapat belajar menerapkan nilai ajaran agama Islam dalam mendampingi anak ketika belajar dengan Montessori. Buku ini memaparkan konsep belajar dengan pendekatan Montessori yang dipadu dengan belajar agama Islam. Montessori sendiri adalah gagasan seorang dokter dari Italia bernama Maria Montessori. Gagasan ini berbicara tentang suatu filosofi atau pendekatan dalam mendidik anak dengan rasa hormat, bahwa anak bisa belajar mandiri sesuai dengan kebutuhan jenjang usia dan lingkungannya. Dalam buku ini disebutkan bahwa Montessori merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik anak dan bukan merupakan sebuah metode pendidikan. Dan disebutkan pula, untuk menerapkan Montessori, orang tua atau pendidik perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, menyiapkan lingkungan yang mendukung proses belajar anak. Yang kedua, berperan sebagai fasilitator dalam rangka mendampingi anak belajar. Ketiga, memberi kebebasan pada anak. Dan keempat, menjadi pengarah dan penasihat agar anak mampu mengoreksi kesalahan yang dia buat sendiri. Selain pemahaman tentang Montessori, buku ini juga memaparkan tentang persiapan dan berbagai aktivitas Montessori Islami yang dapat diterapkan. Aktivitas Montessori Islami disusun dalam buku ini berdasarkan jenjang usia, dilengkapi juga terkait material yang dibutuhkan, tujuan aktivitas, dan tahapan belajar anak. Pada bab pertama tentang memahami Montessori, terdapat bagian penting yaitu 5 prinsip dasar yang harus diterapkan bagi para orang tua atau pendidik. Yang pertama, respect for the child, yaitu orang tua atau pendidik harus menunjukkan rasa hormat pada anak ketika membantu anak melakukan berbagai hal dan belajar. Yang kedua, the observant mind. Maria Montessori percaya bahwa anak-anak mampu mendidik dirinya sendiri. Anak belajar karena mereka adalah makhluk yang mampu berpikir, tapi apa yang anak pelajari akan sangat bergantung pada guru, pengalaman, dan lingkungan mereka. Prinsip dasar ketiga yaitu sensitive periods. Terdapat periode sensitif anak yang biasa kita sebut sebagai masa emas, yakni ketika anak lebih peka terhadap perilaku tertentu dan dapat mempelajari keterampilan tertentu dengan lebih mudah. Yang keempat, the prepared environment. Lingkungan belajar untuk anak yang paling tepat adalah lingkungan yang disiapkan dengan sebaik-baiknya, tempat di mana anak-anak dapat melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Dan prinsip dasar yang terakhir yaitu auto-education.
di mana anak-anak mampu mendidik dirinya sendiri sebagai auto-education atau self-education, anak-anak yang secara aktif terlibat dalam lingkungan yang telah disiapkan dan mereka bebas menggunakannya untuk mendidik diri mereka sendiri. Pada bab 2, membahas tentang 5 aspek Montessori yang diajarkan pada anak melalui materialnya, yaitu vertical life, sensorial, bahasa, matematika, dan budaya. Kelima aspek tersebut harus dikuasai anak, sebab pendekatan Montessori berusaha memulai pembelajaran dari hal yang paling dasar dan dekat dengan kehidupan anak. Dalam aspek practical life, anak akan mempelajari aktivitas kesehariannya seperti memindahkan benda, menuang air, menarik resleting, membuka botol, dan mengelompokkan benda. Dengan practical life dasar tersebut, anak akan lebih mudah untuk mempelajari hal yang lebih rumit. Kemudian, secara berkala anak akan dikenalkan dengan material yang berkaitan dengan sensori, bahasa, matematika, dan dilanjutkan dengan budaya. Pada aspek aktivitas sensorial, materi Montessori untuk aktivitas sensorial akan membantu anak untuk membedakan dan mengelompokkan benda-benda dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak, misalnya tentang bentuk, warna, dan volume. Dalam aspek yang ketiga, yaitu aspek berbahasa, aspek ini diperhatikan untuk mendukung persiapan anak memasuki fase tumbuh kembang, yakni fase menulis dan membaca. Pada aspek 4, yaitu aspek matematika, dalam Montessori, belajar matematika dimulai dengan belajar konsep matematika terlebih dulu, yakni sejak belajar sensorial. Dan pada aspek kelima, yaitu budaya dan ilmu pengetahuan, inilah aspek terakhir dalam Montessori, di mana aspek ilmu pengetahuan, orang tua bisa mengenalkan mengenai pengetahuan apa saja. Selain itu, orang tua juga bisa mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah dan nilai-nilai dalam keluarga. Pada bab 3, pembahasan tentang mendidik dengan pendekatan Islamic Montessori, dipaparkan tentang mengapa harus menerapkan Islamic Montessori. Hal ini karena Montessori memberikan cara pandang baru tentang bagaimana seharusnya peran orang tua dalam memberi pendidikan pada anak usia dini, agar anak merekam nilai dan ajaran positif dari orang-orang terdekatnya. Terlebih bagi keluarga muslim, mendidik anak harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai spiritual Islam yang bisa orang tua mulai sejak masa ini. Oleh karena itu, pendidikan dengan pendekatan Montessori yang berlandaskan nilai-nilai Islami perlu diperkenalkan. Maka muncullah konsep Islamic Montessori. Selain kelima aspek dasar yang telah disebutkan, dalam Islamic Montessori akan menerapkan 6 aspek pembelajaran, yakni aktivitas sehari-hari, aktivitas sensoris, aktivitas budaya ilmu pengetahuan, aktivitas matematika, aktivitas berbahasa, dan pembelajaran agama Islam. Pada bab 4 hingga bab ke-9, terdapat beberapa contoh aktivitas Islamic Montessori yang telah disusun sesuai 6 aspek pembelajaran pada Islamic Montessori. Aktivitas tersebut telah disusun sesuai dengan jenjang usianya, dilengkapi dengan pembahasan tentang material atau bahan yang dibutuhkan, tujuan dari aktivitas tersebut, dan tahapan belajar anak pada setiap aktivitas tersebut. Setelah membaca buku ini, saya lebih memahami bahwa pembelajaran Islam dapat dipadukan dengan kegiatan Montessori dengan cara yang menyenangkan, agar anak-anak sejak usia dini telah dikenalkan dengan nilai-nilai Islam dan menumbuhkan kedekatan dengan Allah. Dan tentunya, pembelajaran pada anak dengan pendekatan apapun harus menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan penerapan kepada anak-anak. Demikian review buku tentang Islamic Montessori, pendidikan anak di rumah berbasis aktivitas Islami karya Brilian Wijaya, sebagai salah satu bahan bacaan untuk menerapkan Islamic Montessori. Demikian, terima kasih dan mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.